Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Gufran, NIM 2107050844. Saya berasal dari Prodi Teknologi Informasi UIN Aranyiri Banda Aceh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Denial of Service atau biasa disebut dengan DOS. Yang pertama, apa itu DOS? Denial of Service atau DOS adalah serangan komputer yang bertujuan untuk membuat sumber daya sistem tidak tersedia atau tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Serangan DOS biasanya dilakukan untuk cara membanjiri sumber daya, sistem jaringan, server, atau situs web dengan lalu lintas yang sangat tinggi atau memanfaatkan celah keamanan yang ada pada sistem tersebut. Contoh serangan DOS yang umum meliputi serangan ping of death, tree drop attack, dan flood attack. Serangan DOS dapat menyebabkan kerugian finansial, kerugian reputasi, dapat mengganggu operasi bisnis atau layanan online yang terkait dengan sumber daya sistem yang diserang. Kemudian yang kedua ada jenis dari serangan DOS. Yang pertama adalah ping of death, yaitu jenis serangan ini melibatkan pengiriman paket data yang sangat besar ke server atau host, sehingga menyebabkan penyangga atau buffer server menjadi penuh dan menyebabkan crash atau sistem menjadi tidak responsif. Kemudian ada flood. Serangan flood melibatkan pengiriman permintaan koneksi TCP/IP yang besar ke server, sehingga menghabiskan sumber daya server dan membuat tidak dapat melayani permintaan si klien yang sah. Kemudian yang ketiga ada smooth attack. Serangan ini melibatkan pengiriman permintaan ICMP echo request atau biasa disebut dengan ping ke server atau host dengan menggunakan alamat IP sumber yang dipalsukan. Hal ini membuat semua host di jaringan merespon permintaan tersebut dan mengirimkan balasan ke si server atau host yang menjadi sasaran si serangan, sehingga menghabiskan sumber daya dan membuatnya tidak responsif. Kemudian teardrop attack. Serangan ini melibatkan pengiriman paket IP yang cacat atau berbahaya ke server atau host, sehingga membuat crash atau tidak responsif. Kemudian ada yang kelima, slow loris. Serangan ini melibatkan pengiriman permintaan HTTP yang sangat lambat ke server atau host, sehingga memakan waktu yang lama dan membuat si server menjadi down. Kemudian yang keenam ada DNS amplification, yaitu serangan ini melibatkan permintaan DNS ke server dengan menggunakan alamat IP yang palsu, sehingga si server merespon permintaan tersebut dengan mengirimkan data yang besar ke si alamat IP yang dipalsukan, yang menyebabkan kelebihan beban dan membuat server menjadi tidak responsif. Kemudian distributed denial of service atau DDoS. Serangan DDoS melibatkan penggunaan banyak komputer atau perangkat yang tersebar di seluruh dunia untuk melakukan serangan DOS ke satu target secara bersamaan, sehingga membuat target menjadi tidak responsif. Oke, kemudian ada alat dan teknik serangan si DOS. Yang pertama adalah botnet, yaitu jaringan komputer yang terinfeksi malware yang dikendalikan oleh si penyerang. Kemudian botnet dapat digunakan untuk melakukan serangan DDoS, di mana komputer yang terinfeksi dikumpulkan dan digunakan bersama-sama untuk mengirim permintaan yang besar ke target yang sama, sehingga membuat si server menjadi down. Kemudian yang kedua ada flood. Teknik ini melibatkan pengiriman banyak permintaan ping ke server atau host dengan cepat
dan sekaligus. Sehingga si server menjadi down. Kemudian ada ODP flood, yaitu teknik ini melibatkan pengiriman permintaan user datagram protokol atau ODP ke server atau host dengan cepat dan sekaligus. Kemudian ada yang keempat yaitu HTTP flood, yaitu teknik ini melibatkan pengiriman yang banyak permintaan HTTP ke si server atau ke host dengan cepat dan sekaligus. Kemudian yaitu async flood. Teknik ini melibatkan pengiriman permintaan koneksi TCP/IP yang besar ke server atau ke si host. Kemudian ada yang keenam yaitu smooth attack. Smooth attack ini merupakan teknik yang melibatkan pengiriman permintaan ICMP echo request atau yang biasa kita sebut ping ke server atau ke host menggunakan alamat IP palsu. Hal ini membuat semua host di jaringan merespon permintaan tersebut dan mengirimkan balasan ke server atau host yang menjadi sasaran si serangan, sehingga menghabiskan sumber daya di server atau host sehingga membuatnya menjadi tidak responsif. Kemudian ada DNS amplification, yaitu teknik ini melibatkan pengiriman permintaan DNS ke si server dengan menggunakan alamat IP palsu. Kemudian ada yang ke-8 yaitu reflected DOS. Teknik ini melibatkan penggunaan server yang dapat memantulkan permintaan kembali ke alamat si pengirim. Penyerang mengirim permintaan dengan memasukkan alamat pengirim sehingga si server membalasnya ke alamat pengirim yang sebenarnya, yang menyebabkan kelebihan beban dan membuat server menjadi tidak responsif. Kemudian yang ke-9 ada amplification attack. Teknik ini melibatkan penggunaan protokol yang memungkinkan server untuk merespon permintaan dengan data yang lebih besar dari permintaan yang asli. Penyerang mengirim permintaan dengan memasukkan alamat pengirim sehingga server merespon dengan data yang lebih besar dan membanjiri bandwidth sehingga membuat respon menjadi down. Kemudian yaitu dampak serangan DOS, serangan denial of service dapat memiliki dampak yang merusak pada korban serangan, terutama jika korban adalah sebuah organisasi atau perusahaan yang bergantung pada jaringan mereka yang untuk beroperasi. Berikut adalah beberapa dampak yang dapat terjadi akibat serangan si DOS. Yaitu yang pertama ada penghentian layanan. Dampak yang paling umum dari serangan si DOS adalah penghentian layanan atau downtime. Jika server atau jaringan menjadi tidak responsif akibat si serangan DOS, maka pengguna atau pelanggan tidak akan mendapat akses layanan atau produk yang disebabkan oleh si korban serangan. Kemudian yang kedua itu kehilangan data. Serangan server DOS juga dapat menyebabkan kehilangan data, terutama jika serangan tersebut menargetkan server penyimpanan data. Jika server mendadak mati yang tersimpan, data yang tersimpan tidak di dalamnya tidak mungkin hilang atau rusak. Kemudian yang ketiga yaitu kerusakan reputasi. Serangan DOS juga dapat merusak reputasi perusahaan atau organisasi yang menjadi korban serangan. Pelanggan mungkin akan kehilangan kepercayaan pada si perusahaan tersebut jika mereka tidak mengakses layanan yang diperlukan atau jika data mereka hilang akibat si serangan. Kemudian adapun untuk memperbaiki kerusakan akibat serangan DOS, korban serangan dapat mengambil beberapa langkah, yaitu
Yang pertama, melakukan sistem pemulihan. Itu setelah serangan DOS berakhir, korban serangan dapat memulihkan sistem mereka dan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh si serangan. Kemudian meningkatkan keamanan untuk menghindari serangan DOS di masa yang akan datang. Korban serangan dapat meningkatkan keamanan sistem mereka dengan memperbaharui perangkat lunak dan memperkuat sandi dan membatasi akses ke jaringan mereka, seperti memperkuat sandi, contohnya memperbaharui sandi setiap sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Kemudian menggunakan layanan mitigasi serangan, yaitu si korban menggunakan layanan mitigasi serangan yang disebabkan oleh penyedia layanan untuk memecah serangan. Layanan ini biasa menggunakan teknologi yang dapat memblokir serangan menjadi ketersediaan jaringan. Kemudian yang keempat yaitu melapor ke pihak yang berwenang. Korban serangan dapat melapor kepada pihak yang berwenang. Hal ini dapat membantu untuk mencegah serangan yang serupa di masa depan atau masa yang akan datang dengan menegakkan hukum terhadap si penyerang. Kemudian ada contoh dari studi kasus serangan terhadap DOS situs web target pada tahun 2013. Yaitu serangan ini terjadi pada bulan Desember 2013 ketika target mengalami serangan cyber yang menyebabkan jaringan mereka tidak dapat diakses oleh si pengguna selama beberapa hari. Serangan tersebut dimulai ketika penyerang berhasil mendapatkan akses ke jaringan target melalui vendor pihak ketiga yang menggunakan sistem target untuk mengolah data. Penyerang kemudian memasangkan perangkat lunak di jaringan si target yang memungkinkan mereka untuk mengambil alih dan mengendalikan si jaringan dari jarak yang jauh. Setelah memperoleh akses ke jaringan target, penyerang DOS yang bertujuan untuk menghentikan layanan target, serangan ini dilakukan dengan cara mengirimkan jumlah permintaan akses yang sangat besar ke server target, sehingga server tidak mampu menangani permintaan tersebut atau menjadi down. Akibat dari si serangan DOS tersebut, target mengalami kerugian yang signifikan. Pengguna tidak dapat mengakses situs web target selama beberapa hari. Kemudian si perusahaan mengalami kerugian finansial yang sangat besar akibat penurunan penjualan dari biaya pemulihan sistem untuk memperbaiki kerusakan alat akibat si penyerangan tersebut. Target perusahaan memperbaiki kerentanan pada sistem keamanan mereka, memperkuat kata sandi dan sistem autentifikasi, dan meningkatkan pemantauan jaringan untuk mencegah serangan serupa di masa yang akan datang. Serangan DOS terhadap situs web target pada tahun 2013 adalah contoh nyata dari dampak yang dapat ditimbulkan dari serangan DOS. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan harus memperkuat sistem keamanan mereka untuk menghindari serangan yang serupa dan memiliki rencana pemulihan untuk mengakses atau mengatasi kerusakan akibat serangan jika sempat terjadi lagi. Kemudian kesimpulannya adalah serangan denial of service atau DOS merupakan serangan yang bertujuan untuk membuat sistem atau layanan menjadi tidak tersedia bagi pengguna yang sah dengan cara mengalirkan lalu lintas yang sangat besar atau memanfaatkan celah keamanan pada sistem.
Serangan ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan dan dapat berdampak pada reputasi si perusahaan korban. Untuk mencegah serangan DOS, perusahaan harus memperkuat sistem keamanan mereka, menguji sistem secara berkala, kemudian memperbarui sistem keamanan mereka secara teratur. Selain itu, si perusahaan harus mempunyai rencana pemulihan untuk mengatasi kerusakan akibat serangan DOS jika terjadi lagi di masa yang akan datang. Jika sebuah perusahaan menjadi korban serangan DOS, mereka harus segera mengambil tindakan untuk mengidentifikasi sumber serangan dan memblokirnya. Selanjutnya, mereka harus memperbaiki kerentanan yang ada pada sistem keamanan mereka dan memperkuat sistem kerentanan pada sistem keamanan mereka untuk mencegah serangan serupa. Kemudian sekian dari video saya yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.